أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika
harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 80 sampai ayat 90. Marilah kita perhatikan, mudah-mudahan diri kita serta anak cucu kita, keluarga besar kita, serta umat ini mudah-mudahan senantiasa berada di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila iman dan takwa ini kokoh, maka tentunya kita akan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ada pada saat ini. Kita akan bisa untuk menghindarkan hal-hal yang mungkar yang senantiasa berada di sekeliling kita. Oleh karena itu, mari kita perkokoh iman dan takwa kita dengan rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan memahami maknanya, serta berupaya mengamalkan isinya, serta belajar untuk berdakwah kepada diri kita sendiri, kepada keluarga besar kita, dan kepada anak dan cucu kita, serta handai taulan kita. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat setianya, sehingga di dalam ucap kita, di dalam hati kita, pikir dan perbuatan kita akan diilhami oleh Al-Quranul Karim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan selamat kepada anak-anak kita yang luar biasa prestasinya, mampu untuk membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, dan mengetahui berhenti dan pengulangannya. Mudah-mudahan anak-anak kita, siswa-siswi kita yang bacaan Al-Qur'annya bitartil, mudah-mudahan nantinya mereka akan menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah mampu menghafalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan agar hafalan-hafalan yang telah dicapai mudah-mudahan senantiasa terjaga kuat, dan mudah-mudahan akan mampu bertambah dan bertambah, sehingga mudah-mudahan harapan kita semuanya, anak-anak kita, siswa-siswi kita, santriwan-santriwati kita mampu menghafalkan Al-Quran ini 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Mudah-mudahan dengan mencintai Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita. Mudah-mudahan kita semuanya, para anak-anak kita, para wali murid kita, para ustadz dan ustadzah dan kaum muslimin, mereka semuanya dengan barokahnya Al-Quran bisa selamat di dunia
dan selamat sampai di akhirat dan terhindar dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70 dan surat 40 surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Allah berjanji akan mengumpulkan kita beserta keluarga besar kita, saudara-saudara kita dari kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berkumpul di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Di tengah maraknya kenakalan anak dan remaja, memiliki anak yang berbakti kepada orang tua merupakan kebanggaan tersendiri, apalagi jika anak tersebut sedang atau sudah menjadi seorang hafid atau hafidoh, penghafal Al-Quran. Banyak sekali keutamaan menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hafid dan hafidoh di akhirat adalah memberikan hadiah berupa mahkota kehormatan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang hafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahkanlah pakaiannya. Kemudian orang itu diberi pakaian kehormatannya. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Maka kepadanya dikatakan, baca dan naikkanlah. Dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebajikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tak hanya itu, orang tuanya pun akan diberikan mahkota cahaya ketika di akhirat nanti. Hal ini dijelaskan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Hakim. Banyak sekali hal yang bisa ditempuh untuk dapat membuat anak mampu menghafalkan Al-Quran dengan baik. Salah satunya adalah dengan terus mendekatkan anak dengan Al-Quran dan belajar mencintai, dan kebiasaan tersebut dengan terus berusaha mencintai Al-Quran secara otomatis
kita juga selalu mengingat dan mencintai Al-Quranul Karim, dan sekaligus kita akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita, siswa-siswi kita yang rajin belajar tartil Al-Quran, mereka semuanya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rajin membaca dengan tartil, dia pun rajin untuk menghafalkannya dengan tartil, serta berupaya berperilaku seperti Al-Quranul Karim. Dan dia juga membaca serta belajar untuk mendakwahkan kandungan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita, anak-anak generasi-generasi yang Rabbani, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat ketiga ayat 79. Generasi-generasi Rabbani yang senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dan mencintai as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, siswa-siswi kita, seluruh para wali murid serta ustadz dan ustadzah kita semuanya senantiasa Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita yang sudah wafat serta ustadz dan ustadzah yang sudah wafat, para wali-wali murid yang sudah wafat, dan para pendiri lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan dan kita fahami serta kita dakwahkan akan menjadi obat penyembuh ucapan kita, hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita yang buruk menjadi lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini banyak orang yang berada di tepi jurang kesehatan. Artinya kurang sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam jurang penyakit seperti stroke, kencing manis, darah tinggi, dan sebagainya. Tetapi ketika dinasehati, dia tidak mau berubah. Memang dibutuhkan niat dan tekad yang kuat untuk menerapkan pola hidup sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jasad ini dalam keadaan baik, mari kita niatkan untuk mengembalikan jasad ini dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah memudahkannya. Mengubah pola makan adalah satu cara agar menjadi lebih sehat. Orang tua harus mengenalkan makanan sehat.
produk-produk nabawi dan produk Qur'ani. Buatlah anak-anak terbiasa dengan makanan sehat. Harapannya anak akan merekam dan mencontoh pola makan sehat ini. Seorang muslim dan muslimah hendaknya lebih beradab pada tubuhnya. Makan bukan sekedar mengenyangkan dan menyenangkan lidah, tetapi bagaimana makan bisa memberi manfaat pada tubuh. Hindari makanan yang dapat merusak tubuh, seperti produk yang digoreng dengan minyak tepung dan garam. Kita perlu berniat memperbaikinya. Jika kita tetap seperti ini, maka kita akan melahirkan generasi yang sudah membawa tabungan penyakit yang berlimpah dari kebiasaan orang tuanya. Bagaimana cara mengubahnya? Penyakit banyak disebabkan oleh perlemakan akibat lemak yang tidak sehat, karbohidrat yang tidak bisa terurai. Dari sini kita belajar mengatasi caranya mengganti sumber makanan yang tidak sehat menjadi makanan yang baik, makanan yang bisa memperkuat gen, yang bisa menjadikan imunitas yang tangguh. Banyak orang yang mendapat manfaat dengan merutinkan satu kebiasaan baik dengan mengkonsumsi makanan sehat, apalagi saat Ramadan, karena jarang makan dan tubuh melakukan detoksifikasi atau penyembuhan, dan di luar fase itu kita beri makanan yang sehat. Percayalah, saat kita memperbaiki makanan, 60% sampai 70% tubuh kita akan kembali sehat dan keluhan-keluhan akan hilang. Dengan konsep makanan sehat, sebenarnya kita sedang menyelamatkan generasi. Karena apa? Yang dimakan orang tua akan menjadi bagian dari anaknya. Kondisi janin bergantung makanan ibunya. Dengan makanan sehat, kita bisa menyelamatkan diri dan generasi kita ke depan dari masalah kesehatan. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak banyak diolah. Air kelapa misalnya sebenarnya baik, namun ketika sudah dicampur dengan gula dan dimasak terlalu lama, maka akan menjadi makanan yang tidak bermanfaat dan hanya untuk menyenangkan lidah saja. Salah satu makanan terbaik adalah makanan mentah. Maksudnya, semakin asli suatu makanan akan semakin bagus dikonsumsi. Piring-piring di rumah hendaknya mulai diisi dengan buah-buahan dengan aneka ragam warna dan rasa. Membiasakan minum air putih, mengganti sirup dengan madu. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita, keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit kita, baik penyakit jasmani dan penyakit rohani kita. Dan jangan lupa kita meminum madu, mudah-mudahan menjadi penguat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga diri kita, keluarga besar kita dan umat ini untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah diri kami serta anak cucu kami dan umat Islam ini ya Allah untuk rajin mencintai, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, dan untuk memahami kandungan Al-Quran, untuk diamalkan dan didakwahkannya. Mudah-mudahan ya Allah, dengan wasilah ini umat Islam menjadi umat-umat yang terbaik. Semoga mereka semua selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.